Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nihmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita, pada hidup kita semua. Sholawat dan salam juga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa hidup dengan pedoman dan petunjuk dalam agama Islam hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Ikna Rahmatul Abadiyah dari Prodi Psikologi kelas A. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya berbagi kebaikan dalam hal berbagi ilmu pengetahuan tentang ikhlas. Nah, teman-teman, apa sih pengertian ikhlas sendiri dan apa manfaat ketika kita memiliki rasa ikhlas dan kita gambarkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ikhlas sendiri memiliki makna atau arti kemurnian. Kemurnian dari hati seseorang dalam melakukan sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan niat-niat yang lainnya selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki atau berjiwa ikhlas sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan mendapatkan begitu banyak pahala dan manfaat yang akan datang pada dirinya. Hal itu karena apa? Karena mereka akan menerima apapun kehendak keputusan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat atau cobaan yang diberikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pada salah satu hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhum ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula melihat kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Apa maksud dari hadis tersebut? Menjelaskan bahwasannya, maka dari itu sangat mungkin jika seseorang mengaku ikhlas di mulut, namun hatinya berkata lain, hatinya berkata berbeda. Oleh karena itu, kita harus menyadari, kita harus introspeksi diri bahwa amal perbuatan yang kita lakukan tidak dilandasi dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal perbuatan yang cacat dan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum rahimakumullah, ada banyak bentuk keikhlasan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita gambarkan di kehidupan kita sehari-hari, yang dapat kita lakukan. Yang pertama, seperti kita harus ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menolong sesama manusia, dan masih banyak lainnya. Dijelaskan pada Al-Quran, surah Al-Bayyinah ayat 5.
yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang baik. Pada ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahwasannya seseorang muslim harus berlaku ikhlas dalam beragama. Jika kita beribadah karena rasa butuh, maka tandanya kita benar-benar mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sementara jika kita beribadah karena kewajiban, karena memiliki rasa wajib, sebagai orang Islam harus rajin sholat, harus rajin beribadah, itu belum tentu bisa kita lakukan dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kaum rahimakumullah, adapun beberapa manfaat rasa ikhlas dalam kehidupan kita. Yang pertama, mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang senantiasa menanamkan keikhlasan dalam dirinya, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu merasa cukup atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita selama ini. Yang kedua, lebih istiqomah dalam beramal. Nah, orang yang bersifat penuh keikhlasan cenderung menjadi hamba yang istiqomah. Hal ini karena apa? Karena mereka sama sekali tidak perhitungan dengan apa yang dimilikinya selama di dunia ini. Yang ketiga, meningkatkan ketenangan batin. Nah, ini sering sekali terjadi di setiap orang kadang. Seringkali merasa jenuh, merasa gelisah dengan kehidupannya. Orang yang ikhlas tidak akan menjadi budak duniawi, karena justru ia tidak akan mendapatkannya. Oleh karena itu, jika ingin batinnya damai, tenang, biasakan diri untuk berlaku ikhlas, menerima apapun cobaan, rezeki sebesar apapun di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus merasa bersyukur, selalu merasa bersyukur, ikhlas atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, entah itu besar maupun kecil. Yang keempat, dijauhkan dari sifat buruk. Nah, seseorang yang selalu ikhlas dalam segala hal, yang akan dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan diri, introspeksi diri tentang bagaimana amal perbuatan, perilaku selama ini yang kita lakukan. Apakah sudah kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan rasa ikhlas, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sikap ikhlas ini sangat penting dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya. Apalagi saat mendapatkan musibah ataupun kejadian-kejadian yang kita hadapi di dunia ini. Insya Allah dengan kita memiliki rasa ikhlas, kita tidak akan mudah mengeluh dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah diberikannya kepada kita selama di dunia ini. Oleh karena itu, janganlah
lelah untuk memiliki hati yang ikhlas, sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah yang lebih jauh, lebih indah, lebih besar di balik cobaan ataupun kejadian yang kita hadapi di dunia ini. Insya Allah semoga kita semua menjadi hamba yang tauladan, yang selalu memiliki rasa ikhlas, bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan di dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.